Jadi ini cacat. Tidak bisa peraturan KPU keluar sebelum benar Fufu Fafa itu milik Gibran Raka Buming Raka. Benar. Dan kemudian yang kelima, setiap perbuatan TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk ke MBR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan, selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Selamat Subianto. Ya, tegas kita rebut Indonesia dari cengkraman mafia geng Solo. Ya. Yang selanjutnya Pak Marsikal TNI Hanafi Asnan, apakah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, civil society, para mitra media yang saya banggakan, serta rekan-rekan dari forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pertama-tama sampaikan terima kasih atas waktu ini, alhamdulillah. Dan tadi sudah disampaikan tentang semangat dari kita forum Purnawirawan Prajurit. Saya hanya menambah saja bahwasanya forum Purnawirawan Prajurit TNI itu beda sama Purnawirawan TNI yang menyalah-nyalahkan kita. Padahal kita ini sumbernya sama. Kita duduk di tempat yang sama. Tapi begitu kita ngomongnya benar, sana bilang itu di luar formasi kita katanya. Nggak apa-apa, memang beda sekarang jadi. Mana yang takut digusur, mana yang mau menggusur ini jadinya. Jadi kita tenang-tenang aja waktu itu, tidak masalah. Hanya tolong nanti kalau ditanya sama beliaunya, ya kita garis luruskan sama Sabta Mangga Prajurit, dan politik kita adalah politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan. Jadi kalau kita berada di luar bukan berarti memusuhi pemerintah, tidak, tapi kita akan tetap berkritisi hal-hal yang dianggap kita menyimpang, karena ajaran Islam harus demikian, amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus demikian, memang tidak ada kata-kata yang di luar kemampuan itu kita harus diamkan. Kalau memang sudah disampaikan masih belum berhasil, ya kita ulangi lagi. Tetap bersabar, diulang lagi dan diulang lagi. Biasanya kalau diulang-ulang terus, hal-hal yang baik akan diterima dengan baik. Sebaliknya kita jangan selalu mengulangi hal-hal yang berulang, yang tidak baik. Jadi kembali lagi bahwa tolong dibedakan, kita forum Purnawirawan Prajurit TNI, bukan
bukan forum purnawirawan TNI pada umumnya. Saya berani menyampaikan demikian karena pihak sana menganggap kita di luar formasinya dia. Di luar perjuangan bolehlah, tapi di luar formasi purnawirawan itu yang tidak benar. Karena sama-sama purnawirawan. Demikian untuk singkatnya saya sampaikan ketegasan kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya garis bawahi penekanan bahwa purnawirawan yang hadir di sini adalah purnawirawan TNI yang sesungguhnya. Sementara yang purnawirawan yang membela Bapak adalah purnawirawan abal-abal yang berorientasi politik kekuasaan. Purnawirawan yang hadir di sini purnawirawan yang berorientasi politik kenegarawanan. Nah, berikutnya kita undang Pak Tejo. Berikutnya Pak Sunarko, Jenderal Sunarko. Jenderal paling sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada senior saya izin Pak disuruh ngomong, itu Pak saya harus ngomong Pak. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih saya diberi kesempatan bicara. Tapi sebetulnya saya lihat senior saya sudah ngomong lengkap. Jadi saya cuma mengulang saja. Prajurit TNI aktif maupun yang sudah pensiun, politiknya adalah politik negara. Politik negara itu menjalankan konstitusi tanpa ini, tanpa toleransi atau tanpa belok-belok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa TNI harus loyal kepada pemerintah, itu tentara abal-abal atau purnawirawan abal-abal. Kami ini menjalankan politik negara sesuai dengan sumpah maupun ilmu yang kita terima dari lembaga pendidikan militer. Karena itu pada kesempatan ini juga mungkin teman-teman wartawan tuh bisa nanya kepada mereka-mereka yang mengatakan kami ini mereka ngomong kami ini orang sakit hati, kami ini orang gak kebagian, nggak tahu kebagian apa gitu. Ya, bukan itu. Sekali lagi pada kesempatannya saya bukan itu. Itu yang perlu saya tekankan pertama. Yang kedua, khususnya lagi para purnawirawan yang ada di pemerintahan, terutama ya Presiden Prabowo dan menteri-menteri yang ada di situ. Masa nggak mendengar kondisi bangsa yang seperti ini? Padahal informasi saat ini untuk mendapatkannya sangat mudah dan murah. Sangat mudah dan murah. Tapi faktanya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya tidak adil. Tidak adil. Nah, ketidakadilan itulah sekarang ini menjadi perhatian kami. Salah satunya. Berikutnya juga penyimpangan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang itu, kita mengkhawatirkan negara kita ini menuju ke arah jurang. Karena itu kami bersuara keras untuk mengingatkan kepada pemerintah, dengarkan omongan rakyat. Jangan hanya mendengarkan omongannya kelompok oligark hitam. Memang mereka menguntungkan untuk pejabat-pejabat tertentu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, sebetulnya saya yang paling ingin itu mengoreksi pemerintah yang sekarang tidak jelas. Diberi amanah, digaji oleh rakyat, tapi mereka jalan menurut mau-maunya sendiri. Dan sudah banyak menyimpang. Saya ingat dulu sebelum pelantikan kabinet,
sekjennya Gerindra yang namanya Ahmad Muzani, dia akan membentuk, Prabowo akan membentuk jaket kabinet yang isinya para profesional. Sekarang kabinetnya banyak isinya manusia abal-abal. Second kabinet. Kalau saya bilang kabinet orangnya isinya para abal-abal perusak negara ini. Itulah yang sekarang kita, salah satu di antara poin yang kita sampaikan, agar pemerintah ini berjalan lurus sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara ini atau founding father negeri kita ini terlaksana begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Sunarto, dan pesannya sangat jelas. Kekuasaan yang awur-awuran tidak boleh berlanjut, Pak ya. Politik keberlanjutan harus kita hentikan dengan politik hati nurani, politik Indonesia yang berorientasi pada rakyat dan bermartabat. Berikutnya, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto berhalangan. Baik, kita beralih ke dari Purnawirawan. Yang lain-lain nanti ada waktu, tetapi kita ganti suasana sekarang, tokoh-tokoh pergerakan sipil. Kita mulai dari budayawan kondang, Mas Eros Jarot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, teman-teman dari Purnawirawan TNI, mungkin banyak yang bertanya kenapa saya di sini. Itu banyak. Sebelum saya di sini banyak. Karena saya berdiri di sini sebetulnya untuk menyatakan secara pasti bahwa apa yang disuarakan oleh bapak-bapak Purnawirawan ini tidak ada kata lain kecuali benar. Tadi sudah diuraikan, tapi saya ingin mengulangi lagi bahwa sebetulnya yang kita hadapi satu masalah yang sangat serius, yang tidak mungkin saya juga bisa diam saja ketika bapak yang sudah begitu luar biasa menyatakan pendapatnya. Begini, karena apa? Saya juga tadi ya sudah banyak. Kalau soal yang sebetulnya paling pasti itu ya, kayak perbuatan tercela, itu sudah sangat nyata. Kalau nggak benar, Roy tangkap saja. Karena beliau yang menjamin saya 99%. Ya, nah, yang saya tidak mengerti kenapa kalau memang dilindungi si Sufu Fafa dia, panggil dong dia. Panggil, kalau memang tidak benar, penjarakan. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia benar, penjarakan juga dia. Nah, ini yang sebetulnya buat kita semua ya terombang-ambing. Coba bayangkan ya, kalau sebagai ini aja, sebagai orang Indonesia, ya, saya ketuk hatinya siapapun yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang apa, sakit hati ya. Orang-orang yang berkabinet itu saya tahu semua lah ya. Coba saya di sini buktikan kalau saya sakit hati atau orang yang tidak dapat jabatan. Buktikan. Saya justru curiga kalian sebetulnya bermain-main dengan jabatan untuk melakukan hal-hal yang kita khawatirkan. Oke, sekarang saya ini semua udah ada yang jadi sibah-sibah semua ya. Coba bayangkan, saya akan buktikan bahwa Pak Jokowi saya sanksikan dia mencintai negeri ini. Kalau dia mencintai negeri ini, tidak mungkin seseorang dengan kapasitas yang seperti itu didorong untuk menempati kedudukan yang sangat-sangat menentukan nasib 200 juta orang Indonesia ke depan. Ya. Ya. Yang penting saya coba garis bawahi ya. Tidak mungkin. Karena apa? Bayangkan tadi sudah
masalah SMP nanti saya ada perbuktian, saya nggak begitu ikut ke sana ya. Tapi bagaimana seseorang yang tidak punya pengalaman apa-apa, wali kota pun baru setengah jalan, gubernur pun belum, tidak punya pengalaman organisasi apapun, ya langsung jadi wakil presiden. Bagaimana Bung Hatta nangis, bagaimana Pak Adam Malik nangis, bagaimana Pak Mungol nangis. Itu penghinaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Saya harus nyatakan di sini, ketersinggungan itu sudah sampai puncak luar batas kita. Pulihkan. Kalau saya melihatnya begini, rasanya satu hal yang harus kita lakukan, ya. Ini Puan juga jangan main ya, itu ketua DPR ya, Puan jalankan tugas kamu ya. Dan saya minta supaya rakyat mempercayai kembali partai kamu PIP. Begitu juga ibumu bilang sama ibu ya. Jadi menurut saya ini saat yang sangat menentukan ke depan. Jadi di sini kita tidak ada kebencian apapun, kecuali harus menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Jadi itu aja. Jadi artinya dengan segala apa yang kita katakan ini, tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan hal-hal di luar garis konstitusi, karena sebetulnya orang yang sedang kita bicarakan ini. Nah, terakhir saya ingin tutup bahwa semua yang kita lakukan di sini, saya harapkan ya tidak adalah kata-kata hanya menyebut hanya Mantan Purnawiraman. Setiap orang yang cinta Indonesia, ya, termasuk para menteri dan masuk Prabowo. Ini pesan saya sebagai sahabat. Berterima kasih kepada Jokowi, jangan berlebihan. Ya. Tidak berterima kasih juga jangan. Tapi yang saya minta pada Mas Prabowo, satu hal, terima kasihlah kepada rakyatmu yang telah menjadikan kamu presiden. Jadi tentunya saya minta secara tegas, meminta Pak Prabowo dengan bahasa yang mungkin lebih enak, ini aja, jangan lakukan slow motion suicide ya. Do something. Kalau mau tegak berdiri, singkirkan mereka-mereka yang merusak tatanan negara kita Indonesia. Betul sekali. Tangan untuk Mas Eros ya. Tadi Mas Eros menyinggung soal di sini bukan barisan sakit hati, itu mustahil. Di sini barisan yang sangat sehat. Bapak-bapak, kakek-kakek ini sangat sehat. Dan kita tahu yang sakit siapa yang ada di Solo? Sakit apa? Kudis. Dan anaknya juga tadi cacat mental. Nah, jadi yang di sini pasti sehat walafiat semua. Nah, berikutnya kita persilakan nih pejuang PIK 2 Muhammad Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak purnawirawan prajurit, bukan purnawirawan TNI, purnawirawan prajurit TNI. Kalau di sana purnawirawan TNI aja. Mungkin. Sebagai informasi tadi Pak Tiasno sudah datang dari Jogja, tapi ada gangguan kesehatan tidak sampai sini sangat serius. Jenderal TNI Tiasno Sudarto. Saya ingin menyatakan bahwa menurut saya sedang terjadi pelecehan tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini. Para jenderal, ratusan jenderal yang menyuarakan untuk maksulkan Gibran itu hanya dijadikan gendang sedang menari poco-poco. Politisi sedang menarik poco-poco. Dan karena sangat jelas bahwa yang diperjuangkan ini adalah Wapres Gibran itu sudah memiliki 3 cacat: moral, legal, dan kompetensi. Itu 3 cacatnya: moral, mental, kompetensi, dan legal. Ini yang disuarakan
Tapi apa yang dilakukan oleh politisi adalah menjadikan usulan ini sebagai gendang melakukan poco-poco. Dan tokoh yang bisa menyelesaikan gendang ini menurut saya ada 3 orang. 1, Prabowo, 2, Megawati, 3, SBY. Kalau 3 orang ini menyadari bahwa negaranya sedang terancam, maka saya yakin pemaksulan ini akan jalan. Tapi jangan 3 orang ini menjadi dirijen poco-poco. Lihat di tempat. Ya, dia tahu lah poco-poco kan. Nah, lihat sekarang. Apakah masuk akal bahwa Sura belum sampai ke Menjanggo Ketua DPR? Itu adalah poco-poco. Apakah masuk akal bahwa belum nyampe ke meja MPR? Janganlah nganggap kami ini bodoh semua. Kami tidak bodoh. Saya bekas anggota MPR, paham. Saya bekas birokrat, paham. Saya menerima surat biasanya 1.500 sehari, langsung hari itu nyampe. Mbak Puan dan lain-lain, jangan kalian anggap kami bodoh semua. Nah, sekarang yang problem sekarang adalah mereka sedang menari poco-poco dan menganggap kami semua ini adalah pemain musiknya. Dan mungkin mereka menganggap ini tidak lain adalah kumpulan para pemain topeng monyet. Itu mungkin di kepala mereka. Kami bukan pemain topeng monyet. Kami bukan pembuat irama penarian poco-poco yang Anda sedang laksanakan. Kami pencinta NKRI 24 karat. Pencinta dan penikmat NKRI. Kalian mungkin pencinta dan penikmat cuan. Dan tidak tahu. Yang sebelah sana, Bapak tahu, tiap hari ada penggantian pemerintahan, memuji sana, memaki sini, setelah kalah, memuji lagi yang menang. Penjilat. Dan itu yang menikmati terus. Nah, sekarang, jadi saya tidak mau masuk kepada teknik pemaksulan. Kalau 3 orang ini berhenti menjadi dirijen poco-poco, maka selesai masalah itu. Nggak usah saya katakan, saya masih berharap nasionalisme Prabowo, patriotisme Prabowo bangkit. Saya masih berharap konsistensi Bu Megawati yang mempertahankan konstitusi pada saat dia menolak 3 periode itu bangkit kembali. Saya berharap Sumpah Prajurit Sabta Marga SBY, saya mohon maaf saya nggak menyebutkan anaknya karena saya yakin anaknya bisa diarahkan oleh SBY, itu bangkit. Kalau 3-tiganya masih bermain poco-poco seperti ini, ya apa boleh buat? Kata Pak Slamet Subianto tadi, bisa terjadi. Ya, nah sekarang saya ingin hanya mengatakan bahwa kalau kita jangan mencoba lagi menghitung-hitung berapa jumlah suara, itu nggak ada gunanya. Karena sistem pengambilan keputusan di kita itu tergantung ketua partai. Sekarang terakhir saya membahas peluang masing-masing ketua partai. Apakah ada harapan? Harus. Nggak jelaskan dulu. Apakah masih ada harapan mereka? Bukan, belum tentu harus. Semoga. Bapak masih mengharap kepada ketua PAN? Ya, tentu. Enggak kan? Ya, jadi bukan harus. Bapak masih mengharap ketua umum Golkar? Enggak kan? Jadi saya ingin menyampaikan susunan kira-kira partai yang kita harapkan selain 3 orang tadi. 1, PDIP, karena dia konsisten ingin tidak mau 3 periode, mudah-mudahan masih konsisten. Kedua, Gerindra. Ketiga, tapi masih dengan Demokrat tapi agak di bawah. Yang kira-kira abu-abu itu PKB, PKS itu abu-abu. Yang kita tidak bisa harapkan 3 partai. Menurut saya, ketumnya belum tahu anggotanya. Ketum Partai Golkar jangan pernah mengharap karena dia takut sama Raja Jawa. Yang kedua, ketum PAN jangan pernah berharap. Ya, karena saya tahu dia lompat kiri lompat kanan demi sesuatu. Yang terakhir yang ini lompat kiri lompat kanan juga itu ketua umum Nasdem.
Oke, jadi terakhir saya katakan, tarian poco-poco yang dilakukan oleh parlemen saat ini hanya bisa dihentikan oleh 3 orang, yaitu Prabowo, Megawati, dan sedikit pada SBY. Mari kita ketuk hati mereka seperti hanya 98, hanya 4 orang berkumpul, Gus Dur, Megawati, Sri Sultan, sama Amin Rais. Apakah 3 orang ini bisa berkumpul? Disitulah kita menguji nasionalisme, patriotisme mereka untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena tidak terbayang saya kalau terjadi sesuatu kita akan dipimpin oleh Gibran. Kenapa? Dan jangan heran kalau banyak sekali menginginkan Gibran. Oligarki sangat menginginkan Gibran karena gampang sekali diatur. Ya. Jadi musuh kita itu ya saya sering adalah oligarki menginginkan Gibran menjadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi perlu digarisbawahi, oligarki menginginkan keberlanjutan keluarga Blonga-Blongo maksudnya. Ya, kita sedikit ganti suasana supaya tidak para maco, para pejuang pejantan ini, kita suara perempuan ya. Kita mulai dari Ibu Musda Mulia, Prof Musda. Oh, jadi kita siraman rohani dari Profesor Musda. Biar masuk Kameranya nggak kelihatan. Di tengah bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita bergembira bahwa masih ada asa ya, masih ada hope, masih ada harapan untuk kita semua. Terus terang saja saya berasa bangga kepada bapak-bapak jenderal, bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Sebelum saya datang ke sini banyak yang mengatakan pada saya untuk apa lagi, ya toh juga nanti nggak ada yang dengar. Ya semua orang sudah merasa putus asa. Tetapi saya mengatakan kalau semua putus asa lalu untuk apa negara ini masih ada? Karena itu penting sekali bagi kita, apapun sekecil apapun, ya kita tetap menyalakan lilin untuk menghalau kegelapan. Ya, mudah-mudahan dari hal-hal yang kecil ini hati nurani bangsa kita itu masih mendengar bahwa banyak hal ya. Banyak mengatakan pada saya, kenapa baru sekarang kok kamu mau mengatakan menolak atau memakzulkan Gibran? Kenapa nggak dari awal? Nah, dari awal kita merasa bahwa kita harus mengikuti aturan main pemilu, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi waktu itu sama sekali tidak terduga bahwa orang seperti Gibran akan terpilih. Kita mengatakan nggak mungkin lah. Ya, tetapi ternyata kita salah. Bangsa kita ini adalah bangsa yang lapar, karena itu lebih mudah diberikan bansos. Karena itu penting bagi kita menguatkan literasi. Ini kata kunci sehingga kita di ke depan ini menjadi lebih cerdas. Yang tidak mudah diiming-imingi hanya dengan bansos, sehingga kita bisa memilih presiden, wakil presiden hanya dengan iming-iming bansos. Bisa nggak itu selesai di masa yang akan datang? Karena kalau selama masyarakat kita ini lapar, miskin literasi, miskin segala-galanya, kita mudah ditunggangi oleh oligarki. Yang berkuasa adalah oligarki di semua lini, dalam kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan perdagangan, bahkan dalam kehidupan agama juga dikuasai oleh oligarki. Karena para ormas agama juga sudah dikuasai oleh oligarki dengan konsesi tambang. Jadi kita nggak punya kemampuan apa-apa lagi, tapi semua dalam kehidupan kita udah nggak punya harapan. Tetapi saya adalah orang yang selalu punya optimistik, karena itu kita bisa hidup. Dan agama terutama dalam Islam itu mengajarkan kita untuk selalu punya harapan. Karena kalau kita nggak punya harapan berarti kita sudah tidak ada gunanya lagi hidup. Karena itu saya sangat mendukung ya acara sore hari ini, bahwa kita melakukan sesuatu agar supaya negara kita ke depan itu menjadi lebih baik. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya mungkin tahun ini belum bisa dimakzulkan, tapi mungkin tahun depan lah, supaya negara kita tidak terlalu banyak kerugian. Oke, minggu depan juga boleh, tapi negara kita tidak rugi. Yang penting adalah usaha dari
dari kita semuanya, dan kita semua bersatu. Apa yang kita lakukan ini bukan karena materi, bukan karena apa-apa, tapi demi Indonesia tercinta. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali suara lembut dulu. Kita undang Ibu Rostin Ilyas. Ya, ini pegiat. Kenapa? Kelihatan kan? Merdeka! Yang gak kelihatan tuh SMK. Saya sebetulnya waktu mau kesini tuh deg-degan juga gitu loh. Ngapain sih kok Mbak Rustin terjun ke politik praktis? Ini politik, aku pikir ini bukan politik. Ini adalah suara rakyat. Politik berbangsa dan bernegara itu harus kita karena itu adalah hak kita. Saya Rustin Ilyas, yang biasanya saya bergelut dengan anak-anak di kolong-kolong jembatan, juga remaja-remaja, di mana sekarang ini saya bingung untuk bicara dengan mereka. Apa yang harus saya berikan contoh pada mereka? Nah, itulah sejak konstitusi diacak-acak, dipaksakan untuk menjadikan seorang anak yang belum cukup umur menjadi wapres dengan merubah angka-angka itu, dan itu terjadi sebuah pembiaran, dan kita semuanya mengamini saat itu, diam semuanya, termasuk saya tentunya. Kita jujur aja deh, kita terhipnotis saat itu. Lah kok yang menang baik gitu loh kan? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Siapa yang menjadikan dia? Ini Golkar. Waktu itu kan ketuanya Bapak Erlangga yang kena kasus korupsi, ya kan? Ya sudahlah, dipegang kepalanya, ayo bantu nggak kan gitu. Ini kita tuh nggak tolol gitu loh. Nah sampai sekarang kasusnya Pak Erlangga juga ayam-ayam aja nggak diurus kan? Itulah ongkosnya. Oke, jadi yang saya lihat di sini adalah sebuah kebohongan yang dibiarkan akhirnya menjadi sebuah pembodohan kepada generasi-generasi muda. Belum lagi contoh ijazah palsu. Anak-anak sekarang jadi ketawa-ketawa. Ngapain kita sibuk-sibuk sekolah? Ijazah palsu aja jadi presiden. Contoh apa lagi yang akan saya berikan kepada mereka? Kalau saya tidak bertemu langsung dengan mereka, mungkin saya masih bisa menghindar. Kalau di sini saya enak ngomong. Coba kalau di depan anak-anakku yang di jalanan saya, wah kita diajarin begini, ikut kejar paket A, ngapain juga? Coba. Hal-hal yang seperti inilah yang saya hadapi setiap hari. Dan itu secara nasional. Mau di Kalimantan, mau di Madura, mau dimanapun juga sama pertanyaannya. Kok bisa? Nah akhirnya mereka belajar menjadi tidak jujur. Dosa siapa ini semua? Jokowi. Dosa kita. Dosa kita. Kita nggak berdosa, Jokowi yang berdosa. Kita dosa karena kita diem Pak waktu itu. Kalau kamu itu tapi sendiri. Ya, jadi sekarang tuh jangan begitu. Ya, tapi memang ini kita harus introspeksi bahwa kita juga salah. Kita akui, dan mari kita membetulkan kesalahan ini sebelum kita terlambat, sebelum kita menjadi sesuatu yang tidak berguna untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sekarang kita kembali urutan kacang ya, yang di depan ini kita selesaikan dulu. Ada Pak Suripto, tokoh yang malang melintang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengajukan pertanyaan dan silahkan dijawab bersama kalau setuju. Yaitu kenapa masih mengharapkan DPR untuk merespon surat itu? Mantap, itu bagus, mantap.
kita sudah tahu DPR itu sejak zaman Orde Lama sampai Orde Baru sampai reformasi brengsek semua. Jadi jangan harapkan DPR melakukan inisiatif untuk perubahan untuk mengambil tindakan-tindakan yang seperti Perpu pemakzulan wakil ketua DPR, wakil ketua presiden. Jadi oleh karena itu saya usulkan agar supaya ini kita berkumpul adalah tekad kita bersama seperti tadi Pak Slamet Subianto katakan, yaitu proklamasi Juli 2, proklamasi untuk melakukan perubahan. Proklamasi karena apa? Karena sejak reformasi 7 presiden tetap status quo, dan yang ke-8 saya nggak tahu tetap status quo. Jadi inilah yang tantangan buat kita yang lebih besar. Kalau kita berani merombak ini semua, berani kita melakukan perubahan, maka harapan rakyat untuk diselamatkan, terutama generasi yang akan datang, bisa lebih aman dan lebih sejahtera dan mempunyai identitas dan integritas yang bisa kita andalkan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan Pak Surito, saya boleh bantu jawab ya. Apakah kita berharap dengan DPR? Tidak. Forum ini adalah peringatan untuk DPR. Kalau dalam minggu nggak dijawab, kita akan bergerak terus. Berikutnya coba kita sedikit beralih ke agak teknis ya. Ini ada pakar hukum tata negara katanya. Bung Ranti Harun. Yang bilang kata itu kurang ajar ini. Ini ijazah asli UGM ini. Ketua BEM juga. Bukan Silvaga lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini agak teknis sedikit. Sebenarnya ada 2 pintu untuk menggantikan Gibran yang kita lupa. Pintu pertama itu pemberhentian, itulah impeachment namanya. Tapi pintu kedua, dengan sukarela dia bisa mengundurkan diri at any time. Nah, kan mengundurkan diri itu kan bisa dipaksa. Kan judulnya itu mengundurkan diri itu by constitution, tetapi mekanismenya kemudian apakah kemudian demo di depan MPR dan lain sebagainya. Karena saya ingin mewadahi apa yang disampaikan tadi bahwa tentu sebuah lobby sudah menyampaikan surat ke MPR, DPD dan lain sebagainya. Nah itu dianggap upaya untuk membuat Gibran mengundurkan diri. Mudah-mudahan begitu. Ya. Kalau kita bicara pintu pemberhentian ya memang harus DPR, mau tidak mau. Jadi kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, ada 3 pintu besar untuk pemberhentian. 1, pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, perbuatan tercela, dan yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam observasi saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, Gibran mudah-mudahan memenuhi 6 pintu ini. 6. Jadi kalau tadi Pak Jenderal bilang 3, saya observasi 6. Pertama, kalau benar bahwa putusan MK itu didapatkan dari hasil kolusi, ya kan? Maka bukan tidak mungkin itu pintu untuk pemakzulan juga. Betul. Apakah masuk perbuatan tercela ataukah masuk bagian dari konspirasi dan lain sebagainya. Kita tidak bicara lagi mengenai yang namanya pemilu. Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara pintu impeachment atau pemberhentian. Itu 1. Yang kedua, kalau benar sinyalemen bahwa putra-putri Jokowi menerima uang suap paling tidak 100 miliar kurang dari sebuah kartel bisnis misalnya, maka itu pun masuk pintu untuk perbuatan pelanggaran hukum berat. Kedua ya. Yang ketiga, kalau benar Fufu Fafa itu milik Gibran Rakabuming Raka, Benar. dan kemudian yang benar kan bilang Lukas yang bilangnya, tapi Roy Suryo bilang 99,9% benar, maka itu masuk kategori perbuatan tercela.
Kenapa perbuatan tercelanya dulu dan sekarang? Dulu karena kontennya, sekarang karena sebagai wakil presiden dia tidak pernah mengakui itu. Dia kan mengatakan takon sing duwe katanya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan bukan punya saya. Tapi kalau bisa dibuktikan sebaliknya, dia sudah melakukan kebohongan publik. Oke? Maka itu adalah perbuatan tercela. Itu 3 pintu. Pintu berikutnya adalah syarat presiden itu adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kita bisa melihat bahwa ini orang sesungguhnya tidak mampu, terutama secara rohani, non fisik sifatnya, maka itu pun sebenarnya kita bisa mengatakan dia eligible untuk impeachment. Oke. Berikutnya lagi adalah soal yang terkait dengan dua terakhir ya, sudah 4 saya sebutkan. Soal ijazah. Ini kata Mas Roy Suryo juga, biar Mas Roy Suryo yang ditangkap ya. Gibran ini tidak pernah menyelesaikan studi SMA. Dia tidak punya ijazah SMA. Apalagi Mas Roy bilang confirm. Kalau memang dia tidak punya ijazah SMA, maka itu harusnya di-impeach. Karena syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden unfortunately masih minimal SMA. Kalau SMA saja dia tidak punya, maka itu bisa di-impeach. Saya bicara tentang syarat atau prosedur formalnya. Nah, terakhir yang saya ingin share juga adalah ini spekulasi publik yang sudah ada di mana-mana, walaupun sebenarnya kita nggak punya bukti. Ya. Banyak isu yang mengatakan demikian kan, bahwa yang bersangkutan suka ini juga, suka ngomong-ngomong kan. Nah, itu juga, jadi 6 pintu itu menurut saya sangat beralasan untuk memberhentikan Gibran Rakabuming Raka. Selain tadi upaya civil society, kalau seandainya ada yang namanya people power untuk meminta Gibran mundur atau dimundurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Bung Refli Harun menyebut-nyebut Fufu Papa. Nah, ini ada pakar tak terbantahkan, pakar Fufu Papa, pakarnya. Silakan Bung Roy Suryo. Nah, berdiri Bang Roy. Keren cadas. Pakai yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tadi ada yang juga yang sempat bilang, wah Mas Roy main maksulkan juga. Mohon maaf, bapak-bapak yang terhormat, saya terpaksa bocorkan sedikit. Saya ikut pertemuan dengan jenderal-jenderal purnawirawan dan para laksamana, para marskal ini sudah lama. Banyak pertemuan di Taman Mini, di Balai Sarbini, tanggal 17 April. Saya juga ikut waktu di Jakarta Utara, bahkan jadi pembicara di sana. Kemudian waktu di Bandung, ada dukungan dari Purnawirawan Bandung. Ketika Pak Tiasno dengan Pak Sofian ada di Jogja, saya juga ada di Jogja. Jadi saya memang selalu membersamai gerakan dari para bapak-bapak purnawirawan TNI, prajurit purnawirawan TNI yang memang sudah terbukti berjasa bagi Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Fufu Papa. Ya, clear. Dan ini bukan omon-omon, bukan hanya sekedar teknis tentang Fufu Papa ini sudah kita presentasikan berulang kali secara teknis, bukan hanya dengan para termul, ya, bukan hanya para buzzer yang hanya bisa ngomong terocos motong pembicaraan. Sudah ada di kampus di Jogja, ya, kampus di Solo, di Bandung juga dengan ITB, dengan Unpad dan dengan UPI. Ya. Jadi sudah kita clearkan apa temuan saya yang mengatakan 99,9% itu detail soal Fufu Papa. Sudah juga saya presentasikan di depan DPD dan clear, semua sudah melihat. Jadi ini saya berani mempertanggungjawabkan, tidak hanya Habluminanas tapi Habluminallah. Fufu Papa adalah 99,9% itu adalah Gibran. Nah, yang menarik, surat dari para purnawirawan TNI itu memang sudah menyebut juga soal Fufu Papa, ya, gitu. Jadi ada 4 cacat yang ada. Cacat mulai dari Mahkamah Konstitusi itu cacat. Saya tambahkan Mas Refli karena ada satu pakar tata negara juga mengatakan ternyata putusan MK itu tidak sempat disidangkan, Mas, tapi tiba-tiba diputus. Ya. Kemudian setelah keluar, ini ada di hubungan DPR.
DPR itu waktu itu masih reses. Tidak bisa kemudian KPU itu mengeluarkan tanpa mengganti PKPU-nya. Jadi ini cacat. Tidak bisa peraturan KPU keluar sebelum disahkan oleh DPR. Dan DPR itu resesnya setelah selesai masa waktu dari penentuan KPU. Jadi itu sebenarnya catat lagi. Nah, kemudian dari surat itu jelas soal fufafa juga disebut. Kemudian soal ketidakmampuan dia dan ketidakkompetenan dia. Kemudian soal korupsi yang ada. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tambahkan satu lagi. Kalau memang kemarin dikatakan bahwa itu kan sebulan dia dilantik. Tidak, setidaknya ada dua teman-teman semua. Saya pernah bongkar, tapi waktu itu saya langsung dikriminalisasi, langsung dilaporkan ke Barreskrim, tapi alhamdulillah nggak jalan. Fufu Papa itu Gibran tuh berbuat curang pada saat debat capres. Clear banget, dia menggunakan alat bantu berupa headset, dan dia dipandu dari orang-orang yang ada di belakang. Curang. Tapi tidak mampu orang-orang itu untuk kemudian memeriksa. Padahal saya sudah bilang geledah dia, karena dia menggunakan jaket yang tinggi itu kayak gini. Itu di sininya ada yang namanya wearing earphone itu. Ada clear banget dan itu nampak sekali bagaimana panduan dia. Dan yang paling baru Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 4 Juni yang lalu, jadi ini setelah surat itu masuk, dan itu dia sudah menjadi wapres. Dia terciduk, dan itu confirm akun Instagram dia resmi Gibran Rakabuming itu memfollow judi online, clear, dan sudah di konfirmasi oleh Setwapres. Setwapres dengan santainya mengatakan Bapak dan Ibu sekalian, sudah unfollow kok. Barusan sudah unfollow. Dan dia tidak hanya satu akun judi online, 3 akun judi online. Jadi ini sangat-sangat fatal menurut saya. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga mengatakan, maka dia ini kehilangan etika, jadi dia harus cari-cari etika dia sendiri Bapak dan Ibu. Nah ini dia cari-cari etikanya sendiri. Nah ini pun juga termasuk sedang mencari. Dia sedang mencari kejujuran. Dan saya menggunakan kasus ini sebagai dukungan untuk adik-adik, jangan berhenti. Adik-adik di Banyuwangi pakai spanduk semacam ini ditangkap. Ya, insya Allah kami senior membersamai adik-adik semuanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, para senior, insya Allah kita tidak sendirian. Selain bersama adik-adik, selain bersama Purnawirawan, kita maksulkan Gibran Rakabuming Raka dan insya Allah dengan ridho Allah SWT. Terima kasih. Berikutnya saya undang Petrus Celestinus bersama tim advokasi TPDI dan kemarin mensomasi. Jadi kalau yang di sini itu menyurati, kemarin pengacara mensomasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebagai advokat, kami mendukung gerakan ini untuk melengsarkan Gibran. Saya cerita sedikit, tanggal 10 Oktober 2024, atas nama advokat ini kami sekitar 30 advokat mendatangi MPR meminta supaya tanggal 20 Oktober 2024 Gibran tidak dilantik. Kenapa tidak dilantik? Karena dia berada dalam posisi perhalangan tetap akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan putusan MK yang memberi sanksi kepada 9 hakim konstitusi akibat melanggar hukum acara di dalam persidangan perkara 90 itu. Pelanggaran hukum acara terhadap proses perkara 90 itu berakibat putusan hakim konstitusi tidak sah, hakim konstitusi diberi sanksi administratif dan dipidana, dan perkara harus disidangkan kembali. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi hanya 9 hakim konstitusi disanksi administratif berupa pemberhentian Anwar Usman, sedangkan 8 hakim konstitusi lainnya diberi peringatan tertulis dan peringatan lisan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga Komisioner KPU telah meloloskan Gibran
pada saat dia masih berumur 35 tahun atas upaya Bung Tendri dan kawan-kawan dari PDIP, 7 komisioner KPU diberi sanksi oleh DKPP dengan sanksi teguran. Ya, artinya semua pelaku dalam pelanggaran yang membuat putusan hakim konstitusi di MK itu tidak sah sudah dihukum. Kenapa tidak ke Gibran juga sebagai akibat dari putusan itu? Sehingga kami menempatkan Gibran dalam posisi perhalangan tetap. Menurut Undang-Undang Pemilu pasal 427, dia menyatakan begini, MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam hal wakil presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik presiden terpilih, calon presiden terpilih menjadi presiden. Artinya seharusnya tanggal 20 Oktober itu, kalau MPR ini masih punya mata dan telinga dan hati nurani, dia harusnya menyerap aspirasi masyarakat yang mulai muncul sejak proses perkara 90, 91, 92, 93, 94, 95 yang substansinya sama, tapi perkara yang lain itu ditolak, hanya perkara Gibran yang dikabulkan. Dan masyarakat berontak karena itu, termasuk sampai hari ini kita berkumpul. Tetapi kita dibutakan oleh sikap MPR. Mereka abaikan aspirasi masyarakat, dan mereka tetap melantik Gibran dalam posisi dia berhalangan tetap yang seharusnya tidak boleh dilantik. Makanya tadi jam 11 tadi kami advokat sepatu miring, advokat trotoar, ya kami ini dicap advokat trotoar karena kami dilayani di trotoar baik di MPR maupun di Wapres tadi. Kami sampaikan somasi kepada Gibran supaya dalam tempo 7 hari sejak hari ini mundur dari kedudukannya sebagai Wapres. Apabila dalam tempo 7 hari tidak mundur, maka koalisi masyarakat kita semua ini akan rame-rame datang ke MPR supaya agendakan dalam suatu sidang nanti. Syukur-syukur Agustus ini sidang. Agendakan didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Ya, karena temanya hukum, saya undang Pak Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian dan awak media, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan putusan MK itu, terutama itu yang paling penting. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena kami dari FPP TNI sudah mengkaji putusan MK dari putusan yang dikeluarkan nomor 90 dan putusan MK itu cacat hukum. Karena apa? Di dalam putusan MK di mana harusnya majelis MK mempertimbangkan secara komprehensif seluruh yang berkaitan dengan masalah untuk memecat pamannya si Anwar Usman, ya, sehingga tidak dipecat karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif undang-undang yang harusnya menjadi pertimbangan majelis MK. Di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, undang-undang kekuasaan kehakiman, kemudian dengan undang-undang MK nomor 7 tahun 2000, salah saya sebutkan. Undang-undang nomor 7 tahun 2023. Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Undang-Undang MK semua mengatur bagaimana ketika terjadi penyimpangan terhadap seorang hakim yang ada hubungan semenda terhadap salah satu yang masuk dalam pihak perkara. Nah, harusnya ini sudah diputus, Anwar Usman harusnya diputus dengan pemecatan dan pidana. Kalau ini sudah tidak dipertimbangkan secara komprehensif, kemudian hanya diputus dengan mencopot jabatan, kemudian putusan nomor 90 tetap berlanjut, maka ini sudah dapat dikatakan kedudukan Gibran adalah
ilegal dan cacat hukum. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Surat yang kami kirim di DPR sampai hari ini tidak mendapatkan respon. Ada satu pertanyaan. DPR memang tidak mau atau mengabaikan surat kami dari FPP TNI, atau DPR takut berhadapan dengan kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini? Takut. Ya. Kalau memang DPR berani dan perlu penjelasan lebih detail, undang kami. Kami akan berdebat habis-habisan soal putusan MK itu. Dan saya siap untuk berhadapan dengan mereka. Siapapun. Kemudian yang kedua, soal Fufu Papa. Kami sudah rapat dengan Mas Roy pada waktu itu. Saya tanya kepada Mas Roy, siap menjadi saksi ketika nanti kita RDP? Siap. Alhamdulillah kalau Mas Roy siap. Karena beliau sudah mengantongi bukti-bukti 99,9% kebenarannya itu. Jadi beliau sudah siap untuk menjadi saksi ahli di RDP nanti. Kemudian yang ketiga adalah masalah soal korupsi yang sudah pernah diungkap oleh Ubaidillah. Ya, itu pun juga sudah kami pelajari. Ya, dari FPP TNI sudah mempelajari apa yang berkas-berkas yang sudah diberikan oleh Ubaidillah. Dan kami pun juga sudah mengundang beliau pada waktu itu. Di situ ada diskusi. Kemudian KPK, ini benar nggak nih KPK nih? Untuk membuktikan bahwa ada satu aliran dana, kemudian Ubaidillah disuruh minta bukti ke PPATK. Harusnya bukan Ubaidillah yang meminta itu, KPK yang meminta itu. Untuk mendapatkan aliran dana, bukan Ubaidillah yang harus meminta ke sana, tetapi KPK yang harusnya minta ke PPATK. Nah, disitulah yang perlu kita kaji, dan saya sudah sampaikan kepada Ubaidillah pada waktu itu, ada Mas Roy juga. Ayo, kita datangi lagi KPK, kita selesaikan masalah ini sampai tuntas. Sekali lagi, saya mohon dukungan, terutama dari awak media, untuk terus memberitakan tentang pemakzulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, azamkan. Ya, kebetulan terima kasih kepada para jenderal yang hadir di sini dan para tokoh. Jadi ada dua hal yang tidak bisa dibantah dalam hal ini soal Gibran. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, hanya tambahannya saya perlu sampaikan bahwa di putusan 90 itu tidak pernah Gibran dihadirkan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Itu fatal. Dan ya, harus itu. Dan yang kedua, PKPU itu sampai detik ini usia syarat presiden dan wakil presiden itu 40. Ingat, Gibran dihadirkan dan dipaksa untuk jadi usia 36. Dan ini bukan cuma mencatat sejarah di dunia. Ya. Ini bahaya sekali ini kalau sudah konstitusi begini dianggap tidak ada dan diatur dengan pesanan seenaknya sendiri. Kalau begini, jangan harap negeri kita ini bisa berhasil. Apalagi kelompok-kelompok rakyat. Di pasal 1 ayat 2 jelas Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa daulat negeri ini ada di tangan rakyat. Di ayat 3-nya, Panglima adalah hukum. Semua sudah ditutup ini oleh kepentingan oligarki dan kepentingan penguasa. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sudah bersama dari Bung Marwan Batubara. Ya, makasih Mas Bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, saya kira kalau bicara pemakzulan, isunya itu adalah isu hukum dan politik. Nah, bicara hukum, sebetulnya deliknya sudah lebih dari cukup.
Jadi sudah tadi sebut 6 atau berapa, 1 aja sudah cukup sebetulnya. Jadi karena itu kita tidak terlalu tertarik lah, kita sudah tahu tadi juga barusan disebutkan tentang negara hukum. Jadi sekarang kita bicara masalah politik. Yang sebelum dilantik Gibran itu yang berkuasa adalah bapaknya. Yang dipakai adalah politik kekuasaan. Jadi kalau sudah politik kekuasaan apa saja diterabas. Nah sekarang presiden sudah berganti. Mestinya Prabowo itu tidak menggunakan pendekatan politik kekuasaan. Maka kita minta Pak Prabowo itu untuk kembali menegakkan hukum. Terserah itu harus berhadapan dengan Jokowi. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, delik-delik terkait Gibran sebetulnya bisa saja, dan saya yakin Pak Prabowo itu sebelum mencalonkan dengan Gibran belum paham tentang Fufu Fafa, belum paham tentang bahwa dia dihina sebetulnya oleh Fufu Fafa. Jadi karena itu sangat relevan bagi Prabowo untuk mendukung proses pemakzulan itu. Nah yang ketiga, poin yang penting adalah bahwa kalau bicara DPR, termasuk eksekutif seperti Prabowo, ya kan beliau ini ketua Gerindra. Jadi pendekatan politik itu tetap harus menggunakan dasar-dasar hukum. Karena itu kita mengetuk hati Pak Prabowo yang sudah ada hate speech oleh Gibran, itu justru untuk memulai bagaimana pemakzulan ini bisa terjadi segera. Kemudian yang kedua, kita tuntut partai yang memang bukan koalisi di pemerintah seperti PDIP. Kalau dibilang belum terima surat, sebetulnya bagi DPR partai-partai itu, kalau aspirasi sudah berkembang, sudah sedemikian kuat, tinggi dan besar, tanpa surat pun, ya, mereka itu harusnya sudah tanggap untuk segera melakukan proses. Karena itu, saya berharap ada Prabowo di depan yang sudah dihina oleh Fufu Fafa, dan itu terjadi setelah Pilpres. Yang kedua ada PDIP, kemudian ada partai yang menjadikan moral sebagai dasarnya seperti PKS misalnya. Ya, jadi karena itu saya berharap hanya beberapa partai saja yang memulai, itu sudah lebih dari cukup untuk nanti masalah hukum yang akan diuji di MK itu bisa selesai dalam waktu singkat. Jadi mari kita pertama meminta Prabowo, mulailah bahwa Anda pemimpin partai pemenang pemilu, Anda tidak lagi menggunakan politik kekuasaan seperti Jokowi. Proses pemakzulan ini dari partai Anda dan partai-partai yang saya sebut tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi silakan rohani khusus untuk Pak Prabowo ya, akan terbuka pemikiran politiknya menjadi presiden yang sadar. Oke, kita akan coba ini angkatan 98 nih, yang dulu memperjuangkan reformasi tapi kok justru menghasilkan Presiden Plonga-Plongo dan Wakil Presiden Letda Gede. Bung Henry, 2 menit. Ya. Annyeonghaseyo. Jadi gini, ada suasana kebatinan yang mirip 98 pada hari-hari ini. Jadi dalam sejarah pergolakan politik di dunia, nyaris tidak ada satupun presiden yang ditumbangkan oleh kekuatan hukum. Yang ada dan yang terjadi adalah kekuatan rakyat. Jadi saya mengajak para purnawirawan pejuang, saya nggak pakai prajurit karena prajurit itu konotasinya juga di bawah perintah. Tapi kalau pejuang itu dia hadir karena nurani. Jadi 98 itu suasananya mirip-mirip hari ini. Wartawan banyak datang dalam pertemuan-pertemuan, ada budayawan yang nggak menangis di layar kaca kayak Mas Eros, ya kan? Karena ada budayawan dan seniman yang menangis melihat pendekatan rakyat hari ini. Jadi ada satu dalil hukum dan ini bekerja tidak di ruang pengadilan atau di ruang konstituante atau di ruang MPR DPR. Dalil hukum itu adalah salus populi suprema lex esto. Kedaulatan tertinggi itu
ketika rakyat atau kita semua harus menyelamatkan negeri ini. Maka berdasarkan pengalaman 98, kita ngomong terlalu banyak gak penting. Yang penting itu adalah kapan kita tentukan titiknya, kapan waktunya, berapa banyak yang kita bisa estimasikan. Karena 98 itu tanggal 17 saya atas nama Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia bertemu dengan fraksi Golkar di DPR. Tanggal 18 kami masuk atas nama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Tanggal 18 tuh. Tanggal 21 malam seingat saya, kemudian ada perintah evakuasi, akan terjadi pertarungan antara Kostrad dengan Marinir. Saat itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Kita dirayu, ayo adik-adik keluar. Tapi kita bertanya, kita mau dievakuasi kemana? Karena Panglima Kostradnya masih si dia. Takut juga kita jadi rumpon, ya kan? Tapi karena dijamin oleh Jenderal Soeharto, akhirnya kami berangsur-angsur pulang dikawal oleh Marinir. Gitu kan. Nah, dari pengalaman sejarah 98, kalau rakyat bergerak, maka DPR itu lumpuh. Sekarang caranya gimana? Barisan itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Sunarko, ya kan? Saya udah berkali-kali, bahkan saya bahkan pernah dalam satu forum di Balairung Matra, ya Pak Jenderal. Saya bilang, Pak Jenderal, ayo angkat senjata. Kita pilihannya cuma mati, Pak. Laksanakan. Ayo, Pak Jenderal pimpin kita bawa senjatanya. Kalaupun kita akan ditembak oleh pasukan Parcok lah atau Parjo yang nggak jelas itu, ya udah kita mati bareng aja. Ayo. Ya kan? Kita ini sudah melewati suatu fase ketakutan yang teramat rejim Orde Baru, ya kan? Lalu ketakutan apa lagi yang harus kita Gak ada lagi lah, udah kita nggak punya ketakutan lagi lah, ya kan? Negeri ini kalau dibiarkan 1 tahun lagi makin hancur, bos. Ada Parito yang paham bagaimana laporan-laporan itu harus kita olah, Parito ya, untuk bagaimana berjuang. Parito juga banyak jejaring, Mas Eros banyak jejaring, Pak Narko banyak jejaring. Semua di sini punya jejaring. Kalau saja termasuk teman-teman wartawan ngumpul 10 orang aja per hari ini, jebol itu. Ayo. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk mengorganisir kita ya. Baik, kita juga sejenak, kita berikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya. Ya, tolong sebutkan dari media mana, pertanyaan singkat dan ditujukan ke siapa? Biar bapak-bapak ini jika ada ya. Oke, silakan. 1, saya kasih 3 atau 4. 2, wah. Ada lagi? Oke, 2 dulu, silakan, Pak. Wartawan bukan? Terima kasih. Pak Mas Eros, PDIP kata Pak Dido tadi kan kuncinya ada 3 tokoh ya. Salah satunya Ibu Mega. Tapi kita lihat Mbak Puan sendiri seperti itu gayanya. Oh iya, saya kader PDI. Di sini banyak kader PDIP, saya tahu. Di sini banyak kader beda. Anda tadi bicara 98, saya wartawan yang di depannya. Kalau lihat Ibu Tanaman saat itu. Intinya gini loh, tolong Ibu Mega, kalau memang suara PDIP, anggota PDIP sudah banyak menuntut, Anda harusnya maju. Kalau Anda maju, yakin SBY dan PS Pak Presiden pun juga akan ikut. Jadi jangan suara-suara anggota kader-kader PDIP, pendukung PDIP, Anda biarkan begitu saja. Terutama Anda kan cuma 1 Mas, ini bicara banyak. Jadi tolong Ibu Mega, kalau Anda memang bicara, Anda sendiri dari kemarin kita lihat resah, marah, tapi cuma segitu doang gitu loh. Jadi kalau mau, ayo saatnya ini, karena memang ini rakyat sudah banyak yang resah, banyak, bukan saya wartawan hukum dan kriminal ya, saya tahu banyak banget rakyat yang bunuh diri gara-gara ekonomi, gara-gara kemiskinan. Jadi tolong Anda kalau punya nurani, seperti dulu kita tahu Anda bagaimana berjuang, saya juga udah dulu, jadi ingat banget saat itu. Tolong saatnya maju, insya Allah nanti Pak SBY dan
Presiden Prabowo akan ikut. Jadi tolong Puan juga janganlah Anda bermain-main. Anda udah cukup. Inilah Anda sebenarnya ketua DPR. Apalagi di DPR kita tahu PDIP kan suara yang paling banyak dari seluruh partai. Dan PKS insya Allah akan ikut. Itu aja. Terima kasih. Berikutnya Bung Mulyadi. Wartawan apa? Korban Jokowi 7,5 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Said bilang ada 3 orang yang berperan penting kalau mau memajukan kubu Bapak SBY, Mega, Prabowo. Bang Said, ini ada orang habis gajian, kerja bulanan gajian, lewat Pak Uki malam-malam. Dirampok, Mas. Dirampok habis duitnya, lalu rampoknya ngasih 25.000 nih buat ongkos pulang. Lalu, nah, persis ini saya mau ngomong. Lalu dia cerita di teman kantornya, gini-gini, wah rampoknya baik banget, gitu loh. Jadi ini Jokowi ngerampok Indonesia 10 tahun, lalu Prabowo bilang, hidup Jokowi, terima kasih Jokowi, gitu loh. Maksud saya begitu gitu loh. Jadi saya mau tanya kepada para senior yang saya hormati ini, bagaimana caranya bikin Prabowo siuman? Nggak perlu Mega, nggak perlu SBY. Kalau Prabowo siuman, bilang Sigit, Listion, kamu usut. Kalau nggak, kamu saya pecat sekarang. Boleh usut, kalau nggak kamu pecat sekarang. Tolong kasih tahu saya. Yang pertama, yang kedua, saya mau lanjut ke sini. Titiknya di mana? Kumpulnya di mana? Berapa orang? Biar Mas Narko kasih komando. Ya, saya beri kesempatan lagi 1 atau 2 wartawan yang ingin bertanya. Oke, kalau belum ada mungkin pertanyaan dijawab dulu ya, Mas Hero singkat sama Bang Said itu. Karena pertanyaan untuk mana Bang? Terkait ini. Susah dijawab. Gini Pak, sebetulnya pertanyaannya jelas. Cuman alamatnya untuk hari ini mungkin salah, ya. Karena saya pun mempertanyakan hal yang sama, ya. Jadi Anda mungkin masih dalam suasana tahun 98, ya. Ini tahun 2025 dan segala sesuatu sudah berubah, ya. Kadang-kadang saya juga tidak mengenal partai yang saya dirikan juga, gitu ya. Tanggung jawab loh. Ya, saya bertanggung jawab, jelas. Pasti, itulah saya khawatir. Pertanggung jawabannya itu diberikan dengan cara kita menyuarakan apa yang benar. Ya. Jadi, kalau Mbak betul-betul meneliti ya, karena katanya dong perhatikan ya, kalau pertanyaan itu nggak perlu lagi dipertanyakan. Sudah dijawab dengan apa-apa yang dilakukan sekarang ini. Dan makanya, saya pribadi ya saya maafkan aja si Puannya, lupa saya anak kecil, tidak mengerti sama sekali kok reformasi itu. Jadi kalau umpamanya sekarang kita terlalu berharap banyak, ya, yang dia dibesarkan dalam satu situasi seperti ini, mungkin salah alamat juga gitu ya. Dan saya juga mau aja ya, ayo kita kumpul di mana, permasalahannya, ayolah kita dengan tenang ya, coba kita menggalang itu. Sebab sudah banyak teriak-teriakan, sudah banyak, dan gak ada yang datang. Itu kenyataan ya. Makanya yang saya inginkan adalah kesadaran kita bersama aja ya. Tanpa nanti mengatakan hanya 3 orang, gitu ya. Ya boleh aja bilang 3 orang ya. Kalau rakyatnya nggak mau, nggak bisa juga. Nah, jangan juga terlalu percaya bahwa seolah-olah gambaran Mbak dulu tuh ya. Jadi itu yang namanya PDIP itu bukan satu entitas lagi. Jangan salah gitu ya, bukan satu entitas seperti dulu. Begitu juga yang namanya aktivis. Aktivis sekarang juga bukan yang satu entitas, banyak emblemnya, ya. Nah makanya melakukan yang namanya the new paradigm untuk ke depan ini perlu dipikirkan bersama. Teriakan-teriakan mengajak segala yang saya sudah bosan dan nggak pernah terjadi. Nah untuk itu mungkin lebih saya percaya bahwa satu penyelenggaraan atau pengorganisasian ya, yang lebih taktis dan strategis itu diperlukan. Dan saya rasa sudah
menyudahilah omongan-omongan yang mari kita berontak gitu. Nah, ayo, gitu. Saya sudah buktikan itu. Yang di sini kan belum tentu banyak yang buktikan. Kita di lapangan dan membuktikan itu. Ya. Nah, makanya sekarang yang saya ajak, sudahlah. Jangan juga teriakan terlalu keras itu ya. Mungkin yang bisa kita perlukan sekarang pengorganisasian yang lebih keras dan lebih cerdas. Nah, itu aja yang bisa saya jawab. Jadi Mbak, mohon maaf kalau saya mengecewakan karena Anda masih melihat atau membaca cara membacanya gitu. Kacamatanya mungkin Mbak yang perlu diganti. Ya, karena objeknya sekarang sudah berbeda dan tidak bisa dikatakan apakah ada PDIP? Kok pesan ditanyakan? Tidak ada. Yang adalah Megawati gitu ya. Apa yang ada PDIP? Kan tidak ada sebagai partai. Nah, Anda masih menghubungkan PDIP, Megawati, PDIP. Itu satu hal yang mungkin diperlukan untuk perlindungan lagi, ya. Dan tidak semudah, sesimpel itu kita melihat persoalan yang sangat pelik ini, sehingga saya takut nanti salah baca. Itu aja Pak ya, maaf kalau nggak menyenangkan. Ya, Bang Said itu diminta membuat Prabowo siuman, gimana tuh? Saya tidak tahu apakah kebetulan setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi langsung muncul Prabowo untuk membela. Setiap contoh saat mau pelantikan penentuan menteri langsung menghadap ke Solo kan, karena saat itu bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP, langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap Jokowi. Pada saat acara Gerindra di Sentul yang teriak hidup Jokowi, itu kan kejadiannya betul. Pada saat sampai sekarang Gerindra kan belum menentukan pengurusnya, karena saat itu Munas menetapkan bahwa Prabowo akan maju 2029. Info yang kita dapat, Jokowi marah karena mau anaknya, maka diobati dengan teriak hidup Jokowi. Pura-pura itu ya, nggak tahu siapa itu beneran. Nah, yang ketiga, saat Bobi mulai disentuh dan sekitar ini di Medan, itu langsung menyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu, kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi. Tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Karena mohon maaf, di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi. Yang ada pendukung Jokowi 24 karat mungkin ada di ruangan ini. Nah, itu yang problem Pak. Jadi menurut saya, ya saya setiap ini berdoa saja, ya Allah, bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya. Musuh utama Prabowo adalah otaknya dipaksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Nah, itu kontradiksi terus dalam diri. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba kemarin waktu 24 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun. Tahu-tahu sekarang di muka Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Berarti hanya sekian bulan bertambah 2.000 triliun. Artinya ini kau kerja duet Mulyono Mulyani yang selalu dibangga-banggakan itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus. 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear sekali. Jadi, nah terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara dia dikerjain. Jadi saya menganggap, ya Allah, saya tahu
saya berharap dan saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya rambut. Malah saya tekan ultranasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusak negeri. Karena saya menyatakan Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi terlalu maha pengasih pada para perampok. Terima kasih. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo siuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, karena teman-teman wartawan ini mesti tayang berita ini jam 6 nanti ya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, akan kita akhiri. Tapi saya beri kesempatan kepada perwakilan dari Purnawirawan TNI yang ingin menjadi penutup. Pak Fahrul, Pak Slamet, Pak Deddy Budiman, Pak Sugiharto. Oke, Pak Sugiharto singkat, kemudian ditutup oleh Pak Fahrul Rozi ya. Oke, tolong singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior kami yang kami hormati, kami tidak berkenan saran saja. Kita ketahui bersama 8 tuntutan itu dibatalkan, dimentahkan dengan PP Angkatan Darat bahwa itu bukan mewakili kehidupan ini. Maka anehnya dari sekian banyak tidak ada satu yang protes, tidak ada yang kontra. Pada kesempatan ini kami mohon dengan hormat pimpinan tertinggi membuat surat kepada PPAD bahwa Anda bukan mewakili kehidupan Purnawirawan. Kenapa? Pada saat membicarakan tidak didampingi oleh PPAD, AL, PPAU. Ini yang pertama. Yang kedua, kami adalah pendiri FPPI, Forum Purnawirawan Berjuang. Tapi dengan adanya SKASO kami menyatakan bukan FPPI, Forum Pejuang Prajurit. Kami nurut pada beliau. Maka dengan hormat mohon yang mendirikan ada Pak Slamet, Pak Narko, kami ada Dekatan Dua, saya tanda tangan. Tolong akta pendirian itu dirubah apa yang saya katakan dengan senior kami. Forum Purnawirawan Prajurit. Ini yang penting. Jadi bukan yang kemarin. Forum Purnawirawan Berjuang Indonesia. Tolong dirubah. Mengapa dirubah? Supaya ada tembusan apa yang disampaikan oleh PPAD tadi. Mau dengan hormat ini dapat tembusan. Ternyata di Kaso Mabesa enggak ada. Saya lihat Pak Mabesa tidak ada tembusan. Yang disampaikan kemarin dibacakan itu. Yang dibacakan tuntutan 8 tuntutan tidak mewakili. Sedih saya. Sedihnya apa? Tidak ada konter. Tidak ada konter dari kita. Itu salah. Kenapa? Ilegal. Tidak ke Mabesa tidak ada, Mabesa tidak ada. Bahkan di kita kan ada ketuanya, Pak Narko yang tanda tangan itu, Pak Slamet AL-nya, Pak Narko dengan Pak Kiflan Zen tanda tangan. Kami Angkatan Darat mewakili tanda tangan itu. Alat polisi tidak ada, hanya darat, laut dan udara. Yang terakhir, kami mohon dengan kesempatan yang baik ini, tolong surat resmi pada Presiden supaya dibuat kita bintang fungsi komando. Apa itu? Zamannya Pak Tarmanji Tahir. Siapa itu? Angkatan Laut menjadi Menteri Agama. Bintang fungsi komando ada 3. Bin Roh, bin ideologi dari kejuangan, digemparkan di seluruh satuan. Tidak ada anak buah yang salah pimpinan. Ya, ini supaya muncul kembali di TNI. Bisa membayangkan seorang pimpinan partai mau Pancasila diganti jadi sila, diam saja Panglima TNI. Kasau juga diam jaga. Ada yang berani? Apa yang dikatakan tadi Pak Prajurit, apa Sabta Marga? Kami warga negara Pancasila yang bersindikan Pancasila. Begitu Pancasila dibagi Trisila, Ekasila, tenang aja. Diam saja. Nah, maka yang terakhir sebenarnya di samping bicara tentang kewiraan, Pak, kewiraan. Sungguh sangat mulia. Di dalam kewiraan itu, Masya Allah, ada yang namanya kawasan Nusantara, Kedana Nasional, Polsranas, Polsis Harga Prata. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu, Purnawirawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebetulnya tidak ahli dalam politik, tidak ahli dalam segala macam, tapi saya terpanggil hati nurani dengan lihat negara kita, Ibu Pertiwi yang sakit ini. Jadi ikut terpanggil, ikut berjuang dengan Pak Sunarko, dengan rekan-rekan semua yang senior ini. Sudah berbagai upaya dari dahulu sejak pensiun berusaha, terakhir dengan surat itu. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Slamet. Jadi kita harus ada suatu aksi, suatu tindakan yang merupakan perkumpulan dari berbagai elemen bersinergi antara purnawirawan, masyarakat, kemudian ulama, kemudian akademisi untuk menyuarakan ini, untuk berjuang. Kalau perlu memang kita seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Selamat Subianto untuk menduduki, kemudian supaya waspada juga, karena kan kalau kita tahu bahwa komunis itu menghalalkan berbagai cara, tidak menutup kemungkinan ada rencana Prabowo akan dihabisin, jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi daripada ini, jadi harus sesegera mungkin kita melakukan suatu aksi. Jadi kita ini merupakan suatu ikhtiar yang daripada diam, karena kan sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Buya Hamka, kalau melihat kezaliman di depan mata, kalau kamu diam saja, pakailah kain kafan. Nah, makanya kami ini sekalipun apa yang semampu saya ikut berjuang dengan bapak-bapak semua di sini untuk demi tegaknya NKRI, demi NKRI tetap berdiri, tidak dikuasai oleh komunis, tidak dikuasai oleh Cina. Terima kasih. Semangat merdeka. Intinya kita bangunkan Prabowo dan Suman. Betul. Bahwa ada musuh dalam selimut yang bernama Ya, Gibran. semoga diberikan rahmah ya hidayah. Pak Fahru Rosi, monggo kita tutup acara ini. Baik teman-teman sekalian, kami purnawirawan yang ikut tanda tangan atau yang maju di depan tanda tangan merasa sangat bangga dengan dukungan-dukungan luar biasa ini. Tapi memang kita tidak boleh gelap mata mengambil keputusan dengan cepat, karena kita tahu juga mereka juga melakukan sesuatu pancingan-pancingan supaya kita melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Di dalam TNI kadang-kadang begini, kalau yang membuatkan statement itu katakanlah bintang 2, kalau dibantah oleh bintang 4 seneng banget dia, naik daun dia. Nah, jadi kita pun ngatur strategi. Jadi kalau yang ngomong itu gitu, cuma sama aja, mohon maaf ya. Ada yang orang sana yang bintang 4, wah macam-macam. Kalau yang nanggapi yang diserang bintang 2, dia diem, dia malu dia. Jadi ada juga strategi seperti itu. Tapi kembali kita juga senang, kami semua tidak pernah redup untuk memperjuangkan ini. Mungkin saya sarankan mungkin ada semacam board gitu ya, antara teman-teman di Purnawirawan dengan teman-teman yang duduk di luar untuk merumuskan langkah-langkah komprehensif. Saya kira bagus sekali itu ya. Macam kata nanti malam katanya ada juga itu, ada juga wawancara. Kita mengusulkan Pak Narko, karena Pak Narko ini punya pengalaman banyak di bidang itu, dan kemudian sudah punya nama, dan kemudian banyak tahu tentang kelompok-kelompok sana itu. Biasanya kalau Pak Narko ngomong nggak banyak ngomong, karena nanti bilang lah kau udah tahu kau gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan beda satuan dengan orang sana umumnya itu. Jadi kalau saya ngomong yang ada sesuatu yang bilang kau seolah-olah aku mana tahu itu yang tahu. Tapi kalau Pak Narko yang ngomong, orang diam itu. Benar. Tapi saya setuju bahwa memang semangat kita nggak boleh berhenti. Dan saya bahagia sekali kalau teman-teman media terus menyebarluaskan ini, bahwa memang semangat kita tidak pernah berhenti untuk menurunkan Gibran. Bukan karena kita benci sama dia, tapi kita pikir masa depan bangsa ini sudah sangat terancam gitu. Kembali terima kasih banyak atas upaya ini. Saya sarankan nanti mungkin saya ini boleh dibuat tim kecil untuk merumuskan board untuk kita mengambil langkah-langkah yang efektif bagaimana ke depan. Terima kasih. Dari Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian.